ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pola Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Najwa. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, yang pertama itu ada poin cara dakwah pada periode Mekah. Nah, pada cara dakwah pada periode Mekah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada dakwah rahasia atau disebut dengan siriyah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah siriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siriyah bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan bangsa Arab, di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siriyah dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini, Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Nah, dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu atau pertama masuk Islam. Mereka yaitu yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Zaid bin Harithah bin Sarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka juga diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang terima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Nah, seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sudratul Muntahah dalam 1 hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta dan kuda. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang dipercaya. Beliau mempercayai apapun diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah menegakkan sholat 5 waktu. Nah, yang selanjutnya ada B, dakwah zahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Nabi Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Nah, penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surah Az-Zumar yang berisi perintah hijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya. Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Nah,
Yang D. Misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Nah, setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Nah, yang selanjutnya ada Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Di sini ada poin lagi, yaitu satu, proses dakwah secara sembunyi-sembunyi masa 3 tahun. Mula-mula Rasulullah SAW mengajarkan Islam atau berdakwah di Mekah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dalam masa 3 tahun. Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Yang kedua ada proses dakwah terang-terangan dalam masa 7 tahun. Dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yaitu maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada Quran Surah Asy-Syu'ara yaitu ayat 26, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Ini beliau mengambil bukit Sofa sebagai tempat dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai di sini materi saya, nanti akan dilanjuti oleh teman saya Fatia Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Mira. Di sini saya akan melanjutkan makalah dari teman saya. Nah, di sini ada B, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, selama di Mekah, prioritas Nabi Muhammad pada masalah-masalahnya, yaitu yang pertama mengajarkan ketauhidan. Nah, sedangkan yang kedua kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang tiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang dimana masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitannya atau hari kiamat. Nah, sampai ada di antara mereka yang bertanya-tanya, mana mungkin tulang berulang bisa dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Nah, padahal Islam mengajarkan kita dan memperingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah di akhirat. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minuman-minuman keras, perampok, perzinaan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Nah, sementara Islam selalu mengajarkan kita untuk mengerjakan perbuatan terpuji, seperti menolak jam. Nah, yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Nah, kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan interaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Nah, pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga. Nah, untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam.
Nah, ini dilakukan misalkan ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Nah, kafir Quraisy datang menghadapi raja. Mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar, namun ketidak dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai oleh Ja'far. Nah, akhirnya mereka kalah dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu sebelum datang umat Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah, yaitu penduduk bodoh. Nah, mereka bukan bodoh, nah, tapi mereka itu memiliki perilaku yang buruk. Di aspek agama, sosial, kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi agar mengerjakan hati Nabi berdakwah. Namun, usaha ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Nah, provokasi lainnya apa? Yaitu membujuk Abu Talib dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Nah, tapi taktik ini juga gagal dilakukannya. Nah, bahkan Nabi mengatakan seperti ini, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil atau aku mati katanya. Nah, yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad yaitu mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Karena disebut apa? Mereka itu sebagai jambi-jambi yang membuat mereka termenung. Maksudnya gimana ya? Terdiam gitu ya. Membuat mereka apa gitu. Nah, karena disebut selain itu mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Nah, Allah begitu kejam. Sama derajatnya di mata Allah. Nah, hanya takwa yang membedakan kita. Hanya takwa yang membedakan mereka semua. Nah, kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti apa? Para duafa atau fakir miskin. Nah, perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Nah, sini ada sih tantangan dan rintangan. Nah, ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Muhammad. Nah, lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah Muhammad dengan berbagai cara. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Nah, Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Nah, suatu saat Rasulullah itu dilempari oleh kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran untuk mencelakakan beliau. Pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya itu, juga tindakan lainnya yang sangat menyakitkan bagi beliau. Nah, yang telah dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Yang contoh lainnya apa? Penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh orang Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan menyebar agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, membujuk Nabi. Nah, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi melalui firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-3. Oke. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu raja, mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar, namun dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai oleh Ja'far. Nah, akhirnya mereka kalah
Dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Nah, seperti itu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum